Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Nah, baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di kelas 3, yaitu di buku kalian tema 5 pada halaman 36. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Jadi kue cucur itu adalah ciri khas daerah Betawi, yaitu di Jakarta. Nah, ini kue cucurnya. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicipi teman-teman sekelasnya. Jadi rencananya Udin akan membagi seluruh temannya di dalam kelas. Nah, yang pertama sekali yaitu satu kue cucur itu dibagi dua oleh Udin, kemudian dikasihkannya kepada Siti dan Lani. Nah, kue yang satu tadi ini kakak gambar dipotong menjadi dua bagian, kemudian satu bagian dikasihkan ke Siti dan Lani. Nah, kue yang dipotong dari satu itu menjadi dua bagian ini adalah, kalau di pecahannya adalah 1/2. Jadi dia 1/2. Nah, setelah itu kue cucur itu lagi dibagi oleh Udin ke 3 temannya, yaitu untuk Edo, Beni, dan Udin. Nah, mereka mendapatkan masing-masing satu bagian. Nah, setiap satu kue tadi dipotong 3, jadi dia dipotong 3. Nah, 1, 2, 3 ini, kemudian setiap temannya itu Edo, Udin, dan Beni itu mendapat satu bagian. Nah, pecahannya adalah 1/3. Kemudian satu kue lagi, tadi dia bawanya 3 kue, kemudian kue yang terakhir satu lagi dibaginya 4 untuk teman-teman lainnya. Nah, masing-masing mendapat satu bagian itu. Kalau di dalam pecahan sederhananya yaitu 1/4. Jadi kue satu ini dipotongnya 4. Nah, manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Nah, kalau kalian mau gampang, dengan cara perhatikan gambarnya. Nah, ini kakak gambarkan pecahan 1/2 itu, ini kan kue 1 dipotong 2, sedangkan 1/3, nah ini 1 dibagi 3, kemudian 1/4, nah satunya dibagi 4, ini 1/4, ini 1/3, ini 1/2. Coba kalian lihat masing-masing bagian ini yang mana yang besar. Nah, di sini nampak kalau yang 1/4 ini kecil, kemudian ini kecil, tapi dia lebih besar dari 1/4. Nah, yang nampak besar itu adalah 1/2. Jadi nilai yang paling terbesar itu antara 1/2, 1/3, 1/4 adalah 1/2. Jadi jawabnya adalah 1/2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian Siti berasal dari Padang. Nah, kemudian dia membawa makanan khas daerah Padang, itu namanya lamang. Nah, jadi lamang itu berasal dari Padang. Kemudian lamang itu dipotong Siti menjadi 20 biji atau 20 bagian. Jadi satu ini dibagi Siti menjadi 20.
satu batang lamang Siti bagi yang pertama untuk 5 orang. Jadi satu itu pertama, satu batang lemang itu Siti bagi untuk 5 orang. Nah, masing-masing mendapatkan 5/20 atau sama dengan artinya 1/4. Kenapa dia sama 1/4? Nah, jadi 5/20 ini kalau kita kecilkan dengan cara dia dibagi 5, di bawah dibagi 5 juga. 5 bagi 5 ini 1, 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, maka dia sama dengan 1/4. Nah, ini dia. Nah, kemudian selanjutnya satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Nah, masing-masing mendapat 2/20. Jadi 2/20. Nah, sama artinya 1/10. Nah, ini dengan cara kita kecilkan, berarti 2/20 ini kita bagi. Nah, berarti ini baginya 2. Nah, dibagi 2 sama dengan dia 1/10. Oke, jadi untuk 10 orang satu buah lemang ini dipotong, dapatnya adalah 2/20 atau sama juga dapatnya 1/10. Nah, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 dengan 2/20? Nah, kalau kita ingin melihat mana yang lebih besar, kalau pecahannya sama, itu sudah kakak jelaskan video kakak sebelumnya. Yang menentukan kalau seandainya pecahan itu penyebutnya sama, itu yang membedakannya mana yang besar itu adalah pembilangnya. Jadi pembilangnya semakin besar, angka pembilangnya pecahan tersebut semakin besar. Jadi 5/20 ini lebih besar dari 2/20. Jadi jawabnya 5/20. Nah, kemudian siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Sudah jelas, berarti 5/20. Berarti dia banyak bagiannya. Jadi 5/20. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihannya perhatikan. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Jadi ini contoh gambar ini adalah satu kue ini dipotong 2, kemudian satu saja yang diwarnain atau yang diarsir. Nah, ini menunjukkan berarti pecahannya 2, penyebutnya kita tulis 2. Nah, yang diarsir ini pembilangnya di atas kita tulis, jadi 1/2. Jadi jumlah yang dibagi itu bagiannya 1 ini dipotong menjadi 2 bagian. Nah, 2 ini kita tulis di bawah, yang diwarna ini adalah pembilangnya kita tulis di atas. Ini contohnya, ini ada 4 bagian. Nah, 4-nya kita tulis di bawah, yang diwarnanya ini 1, berarti pembilangnya kita letakkan di atas. Kemudian ini ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis penyebutnya 6. Nah, yang diwarnanya 3, berarti ini adalah pembilangnya. Oke, kita lanjut aja, kita langsung kerjakan. Nah, di sini nomor 2. Ini satu buah ini sama artinya 1 dibagi 1. Jadi 1 dibagi 1 sama juga dia 1 buah. Namun dalam pecahan 1 ini kita buatnya 1/1. Kemudian gambar yang kedua ini, satu tomat ini dia dipotong 2, berarti dia menjadi pecahan 1/2. Kemudian tomat ini dipotong lagi menjadi 6 bagian. Nah, ini sama artinya, kita tulis saja penyebutnya dulu. Penyebutnya ini adalah 1
2, 3, 4, 5, 6 buah tomat ini. Nah, kemudian atasnya adalah 1. Jadi setiap satu ini menunjukkan 1/6 bagian. Oke, gambar ini menunjukkan satu biji dia 1/1. Nah, satu ini dipotong belah 2, berarti dia menjadi 2 bagian ini di bawahnya penyebut 2. Nah, ini menunjukkan pecahan 1/2, satu bagian dari 2. Nah, ini setengah ini dia dipotong menjadi 4 bagian ini. 1, 2, 3. Jadi setengah ini dipotong menjadi 4 bagian. Nah, jadi ini walaupun tidak nampak potongannya, ini sudah kita dapat dapat dari perkiraan dari gambar ini menunjukkan setengah bagian ini dipotong dia nih. Nah, mulai dipotong 2 menjadi 2. Nah, separuhnya lagi dipotong 2 jadi 4. Jadi kalau setengah ini dipotongnya menjadi 4. Kalau 2 ini setengahnya berarti jadinya 8. Di sini pecahan 8. Nah, kita isi setiap bagian itu menunjukkan 1/8. Jadi setiap bagian 1/8. Bagian ini namanya 1/8. Nah, ini sama 1/1. Ini sudah dipecah menjadi 2, berarti 2, 1/2. Ini dipecah menjadi 4, berarti 1/4. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.